Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Abdullah Sobur dari kelas 11 Elin 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang microcontroller. Microcontroller adalah jantung dari revolusi teknologi yang menggerakkan dunia digital kita dari smartphone hingga sistem rumah pintar. Perangkat kecil ini mengendalikan segalanya di sekitar kita dengan presisi dan efisiensi tinggi. Apa itu microcontroller? Microcontroller adalah komputer mini yang dirancang untuk menjalankan tugas-tugas spesifik dengan gaya komputasi terbatas namun efisien. Berbeda dengan CPU, prosesor untuk eksekusi instruksi, memori RAM, ROM, dan EEPROM, I/O atau O, port untuk interaksi eksternal, timer, pengatur waktu, dan interval. Arsitektur dasar microcontroller adalah CPU Central Processing Unit menjalankan instruksi dari program. Kecepatan CPU diukur dalam MHz, mempengaruhi kecepatan pemrosesan keseluruhan sistem. Memori Flash memory menyimpan program. ROM RAM tempat kerja data sementara. EEPROM penyimpanan data yang bertahan saat mati. 1. Input sensor tombol komunikasi. 2. Proses eksekusi program di CPU. Ketiga, output LED motor display. Jenis-jenis microcontroller populer. 1. Arduino, platform open source yang user friendly, sempurna untuk pemula dan hobi, berbasis Atmega dengan komunitas besar dan banyak library siap pakai. Yang kedua, ESP32, microcontroller powerful dengan Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi, ideal untuk IoT dan proyek smart home dengan konektivitas wireless. Yang ketiga, PLC microchip, keluarga luas dari microchip dengan berbagai pilihan, digunakan industri untuk aplikasi komersial dan profesional. Yang keempat, ARM Cortex, arsitektur high performance untuk aplikasi kompleks, kecepatan tinggi, dan efisiensi daya, mendominasi pasar profesional. Cara kerja microcontroller. Microcontroller beroperasi melalui siklus fetch, decode, execute yang berulang, membaca instruksi, menginterpretasinya, dan menjalankan perintah dengan presisi tinggi. Fetch pengambilan, CPU membaca instruksi dari memori program. Decoding, instruksi diterjemahkan oleh control unit. Eksekusi, ALU menjalankan operasi sesuai instruksi. Simpan hasil, output disimpan di register atau memori. Bahasa pemrograman microcontroller CC, standar industri untuk microcontroller profesional, memberikan kontrol langsung terhadap hardware dan efisiensi memori, digunakan di Arduino, STM32, dan platform embedded lainnya. Performanya tinggi, kontrol hardware maksimal, ukuran kode efisien. Yang kedua ada Python, MicroPython, bahasa tingkat tinggi untuk development cepat dan pembelajaran mudah, sintaks sederhana namun powerful, cocok untuk prototyping dan IoT. Pembelajarannya cepat, development efisien, dokumentasi lengkap. Aplikasi microcontroller sehari, smart home, sistem kontrol pencahayaan, suhu, keamanan otomatis yang terintegrasi dan dapat dikendalikan dari smartphone. Yang kedua, robotika. Microcontroller menggerakkan motor, membaca sensor, dan membuat keputusan real time untuk navigasi dan tugas otomatis. Yang ketiga, wearable. Smartwatch dan fitness tracker menggunakan microcontroller untuk monitoring kesehatan, perhitungan aktivitas, dan komunikasi. Yang keempat yaitu ada perangkat medis, menggunakan microcontroller untuk monitoring pasien, diagnostik akurat, dan fungsi vital monitoring real time. Studi kasus sistem kontrol LED sederhana
Proyek pemula yang mendemonstrasikan dasar-dasar microcontroller, membaca input, tombol, dan mengontrol output LED dengan logika sederhana namun fungsional. Komponen yang dibutuhkan yaitu Arduino Uno atau ESP32, LED dan resistor 220 ohm, tombol push button, kabel jumper, breadboard. Terus logika sistemnya yaitu inisialisasi pin input output, baca status tombol, kontrol LED sesuai input, siklus ulang otomatis. Keunggulan dan tantangan. Keunggulannya ukuran kompak dan ringan, konsumsi daya minimal, biaya produksi rendah, operasi real time reliable, mudah diintegrasikan. Tantangannya adalah yaitu memorinya terbatas, debugging sulit, performa tergantung taks, kurva pembelajaran, dokumentasi beragam. Kesimpulan dan prospek masa saat ini, microcontroller mendominasi IoT, smart home, dan otomasi industri dengan teknologi matang dan terjangkau. Terus masa depan, AI Edge, computing, 5G connectivity, dan quantum computing akan mengubah landscape microcontroller dengan kemampuan baru. Sustainability-nya fokus pada efisiensi energi dan material ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon elektronik global. Microcontroller terus berkembang menjadi lebih powerful, hemat energi, dan terjangkau. Teknologi ini akan tetap menjadi tulang punggung sistem otomasi dan IoT dekade mendatang. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.